Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembuatan video promosi dan prevensi tentang ASI eksklusif. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Fitri Wulandari, Putri Ayuningsi, Nur Evita Sari, Arifah Ummu Fathatun Najah, Anissa Febriantike, Faradina Maulidatul Hikmah, dan Fatimah Sama Ali. Sebelumnya di sini ada yang tahu tidak apa itu ASI eksklusif? Jadi, ASI eksklusif adalah pemberian ASI untuk bayi 0-6 bulan tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat. ASI mengandung komponen makro dan mikronutrien. Yang termasuk makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Air susu ibu hampir 90%-nya terdiri dari air. Volume dan komposisi nutrien ASI berbeda untuk setiap ibu, bergantung dari kebutuhan bayi. Perbedaan volume dan komposisi di atas juga terlihat pada masa menyusui, kolostrum, ASI transisi, ASI matang, dan ASI pada saat penyapihan. Kandungan zat gizi ASI awal dan akhir pada setiap ibu menyusui juga berbeda. Kolostrum yang diproduksi antara hari pertama sampai kelima menyusui kaya akan zat gizi terutama protein. ASI sendiri dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kolostrum atau ASI hari pertama sampai ke-7. Kolostrum merupakan susu pertama keluar berbentuk cairan kekuningan yang diproduksi beberapa hari setelah kelahiran dan berbeda dengan ASI transisi dan ASI maktur. Kolostrum mengandung protein tinggi 8,5%, sedikit karbohidrat 3,5%, lemak 2,5%, garam dan mineral 0,4%, air 85,1%, dan vitamin larut lemak. Kandungan protein kolostrum lebih tinggi, sedangkan kandungan laktosanya lebih rendah dibandingkan ASI matang. Selain itu, kolostrum juga tinggi imunoglobulin A atau IgA, sekretorik, laktoferin, leukosit, serta faktor perkembangan Shepherd, faktor pertumbuhan epidermal. Kolostrum juga dapat berfungsi sebagai pencahar yang dapat membersihkan saluran pencernaan bayi baru lahir, serta kolostrum yang diproduksi ibu hanya sekitar 7,4 sendok teh atau 36,23 ml per hari. Pada hari pertama bayi, kapasitas perut bayi sama dengan 5-7 ml atau sebesar kelereng kecil. Pada hari kedua sama dengan 12-13 ml dan pada hari ketiga sama dengan 22-27 mili atau sebesar kelereng besar atau gundu. Karenanya meskipun jumlah kolostrum sedikit tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi baru lahir. Yang kedua, ASI masa transisi atau ASI hari ke-7 sampai 14. ASI ini merupakan transisi dari kolostrum ke ASI matur. Kandungan protein makin menurun namun kandungan lemak, laktosa, vitamin larut air, dan volume ASI akan semakin meningkat. Kemudian volume ASI dipengaruhi oleh lamanya menyusui, yang kemudian akan digantikan oleh ASI matur. Yang ketiga, ASI matur. ASI matur merupakan ASI yang disekresi dari hari ke-14 seterusnya dan komposisinya relatif konstan. ASI matur dibedakan menjadi 2, yaitu susu awal atau susu primer dan susu akhir atau susu sekunder. Susu awal adalah ASI yang keluar dari setiap awal menyusui, sedangkan susu akhir adalah ASI yang keluar pada setiap akhir menyusui. Susu awal menyediakan pemenuhan kebutuhan bayi akan air. Jika bayi memperoleh susu awal dalam jumlah banyak, semua kebutuhan air akan terpenuhi.
susu akhir memiliki lebih banyak lemak daripada susu awal, menyebabkan susu akhir kelihatan lebih putih dibandingkan dengan susu awal. Lemak memberikan banyak energi, oleh karena itu bayi harus diberi kesempatan menyusu lebih lama agar memperoleh susu akhir yang kaya lemak dengan maksimal. Komponen nutrisi ASI berasal dari 3 sumber. Beberapa nutrisi berasal dari sintesis di laktosid, beberapa berasal dari makanan, dan beberapa dari bawaan ibu. Saat memerah ASI dan menyimpannya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh ibu, yaitu yang pertama, pastikan ibu mencuci tangan dengan bersih sebelum memerah ASI maupun menyimpannya. Yang kedua, wadah penyimpanan harus dipastikan bersih. Ibu dapat menggunakan botol kaca atau kontainer plastik dengan tutup yang rapat, dengan bahan bebas bisphenol A atau BPA. Hindari pemakaian kantong plastik biasa maupun botol susu disposable karena wadah-wadah ini mudah bocor dan terkontaminasi. Kontainer harus dicuci dengan air panas dan sabun serta dianginkan hingga kering sebelum dipakai. Yang ketiga, simpanlah ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang keempat, pastikan bahwa pada wadah ASI telah diberi label berisi nama anak dan tanggal ASI diperah. Yang kelima, tanggal kapan ASI diperah perlu dicantumkan untuk memastikan bahwa ASI yang dipakai adalah ASI yang lebih lama. Yang keenam, jangan mencampurkan ASI yang telah dibekukan dengan ASI yang masih baru pada wadah penyimpanan. Yang ketujuh, jangan menyimpan sisa ASI yang sudah dikonsumsi untuk diberikan berikutnya. Yang kedelapan, putarlah kontainer ASI agar bagian yang mengandung krim pada bagian atas tercampur merata. Jangan mengocok ASI karena dapat merusak komponen penting dalam susu. Teknik menyusui secara langsung. Langkah-langkah menyusui dengan benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian, perah sedikit ASI dan oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Manfaatnya adalah sebagai desinfektan dan menjaga kelembapan puting susu. Kemudian, ibu duduk dengan santai, kaki tidak boleh menggantung, dan pastikan posisi bayi dengan benar. Yang keempat, bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi diletakkan dekat lengkungan siku ibu, bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Yang kelima, perut bayi menempel ke tubuh ibu. Keenam, mulut bayi berada di depan puting ibu. Ketujuh, lengan yang di bawah merangkul tubuh ibu dengan berada di antara tubuh ibu dan bayi. Tangan yang di atas boleh dipegang ibu atau diletakkan di atas dada. Telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus. Teknik pelekatan yang benar saat menyusui adalah dengan rumus, yaitu rumus Amobida. Rumus Amobida. Yang pertama, areola. Areola adalah bagian berwarna gelap di sekitar puting. Perlu diperhatikan bagi ibu saat menyusui adalah memasukkan sebagian besar areola bagian bawah ke mulut bayi. Yang kedua, mulut terbuka lebar. Ketika ibu memasukkan puting dan areola ke dalam mulut bayi, pastikan harus terbuka lebar, bukan mengatupkan mulut ke arah dalam. Yang ketiga yaitu bibir harus doer. Saat menghisap puting, bibir bayi terbuka doer ke bawah, sehingga areola sebagian besar bagian bawahnya masuk ke dalam mulut bayi. Yang ketiga yaitu dagu menempel ke payudara. Pentingnya memposisikan dagu menempel ke payudara ibu agar hidung bayi tidak tertutup. Tanda pelekatan menyusui yang salah. Kegagalan menyusui bisa disebabkan oleh kesalahan saat memposisikan kepala dan mulut bayi pada puting ibu. Posisi menyusui yang salah bisa membuat puting busui menjadi lecet, sehingga busui merasa tidak nyaman untuk menyusui. Bila hal ini terjadi, lambat laun produksi ASI akan berkurang dan si kecil bisa menjadi kurang mendapatkan ASI dan malas menyusu. Akibatnya, berat badan si kecil bisa sulit bertambah. Selain itu,
Ada beberapa tanda lain yang menunjukkan bahwa pelekatan menyusui masih salah, yaitu yang pertama, puting dan areola ibu tidak masuk seluruhnya ke dalam mulut bayi. Yang kedua, bayi hanya menghisap puting beberapa kali dan sebentar saja, kemudian langsung tertidur. Yang ketiga, bayi tampak mengeliat atau terus bergerak saat menyusui. Yang keempat, ujung puting payudara ibu tampak meruncing dan lecet setelah menyusui. Yang terakhir, puting payudara terasa sakit saat menyusui. Sekian penjelasan dari kelompok 1 kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.